أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والتقى أما بعد. Yang mulia guru kita para ulama, para habaib, hadirin hadirat yang saya cintai, alhamdulillah malam ini kita sudah banyak mendapat ilmu nasihat yang sangat berharga yang baru saja disampaikan oleh guru kita. Saya yakin besar manfaatnya buat kita semua. Kita doakan beliau panjang umur, diberikan kekuatan zahir dan batin untuk dapat membawa umat menuju jalan yang diridhoi Allah. Saya makmuman saja sama beliau soal iman sama akal. Ini Isra Mi'raj memang peristiwa yang hanya bisa diterima dengan iman. Otak kekecilan untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Perjalanan sangat jauh, waktunya sangat singkat. 3 alam tembusin. Haram Aqsa itu namanya alam nasut, alam fisika, alam indrawi, itu bisa kita jangkau. Aqsa sampai langit ke-7 namanya alam malakut, alamnya malaikat, manusia nggak nembus. Langit ke-7 sampai aras lewat Sidratil Muntaha, Mustawa dan seterusnya, itu alam malak, alam lahud, alam ketuhanan. Malaikat juga nggak nempel ke sana tuh. Makanya di riwayat Isra Mi'raj pan malaikat Jibril nemenin sampai batas langit ke-7. Nyampe situ ke malaikat Jibril hand up. Nyampe sini aja Muhammad. Ajan begitu Jibril, kan kita bareng dari Mekah ini. Kalau cara kita deh, bahasa Petamburan. Jangan begitu Jibril, bareng terus. Udah bukan alamnya Muhammad. Kalau gua terusin angus gua nih. Nggak sanggup sampai sini saja. 3 dimensi alam ditembus, waktunya sepertiga malam. Menurut otak nggak mungkin, menurut kebiasaan mana bisa, menurut iman ini maunya Allah. Kalau Allah yang mau, apa yang nggak mungkin? Ada anak kecil pasti ada emaknya, pasti ada bapaknya nih. Ya, ini mah hukum otak. Emak bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Ada emak, ada bapak, maka ada anak, kan begitu? Itu mah akal. Kalau iman mah nggak begitu. Tuh Nabi Adam emak kagak, bapak kagak. Allah mau lah jadi itu. Nabi Isa emak ada, bapak kagak ada. Allah mau jadi. Otak kudu tahu diri. Bagaimana proses terjadinya Adam menurut antropologi budaya? Buntu. Kok Siti Maryam bisa hamil padahal dia nggak punya suami? Allah yang mau. Maryam mah perempuan suci. Sayang sekarang banyak juga perempuan gak mau kalah sama Siti Maryam. Bayuran di kebayuran, Tamburan mah insya Allah sama. Bayuran. Makanya tahun 80-an saya punya ungkapan, ilmu bikin hidup jadi indah, seni bikin hidup jadi indah, ilmu bikin hidup jadi mudah, iman bikin hidup jadi terarah. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Ini yang pojokan banget nih dengar suara nih. Kenapa? Peker. Kan ilmu ini yang hari ini terjadi di Amerika, hari ini kita tahu dari kamar kita, televisi, ilmu. Ibadahnya berasa tuh. Tahun 50-an kita orang Petamburan kalau pergi haji ke Mekah 6 bulan. Tahun 50-an 6 bulan. Orang udah pada lupa aja baru pulang tuh. 6 bulan. Lain yang ada kapal laut 2 minggu tidak di laut. Mekah Madinah ontak. Sekarang orang pergi haji sebulan.
ilmu bikin hidup jadi mudah, seni bikin hidup jadi indah. Baca Quran ibadah, dengan seni tilawah terasa keindahannya. Iman bikin hidup jadi terarah. Benar kata Habib tadi, tanpa dorongan iman ilmu ngawur. Saya kasih gambaran. Ada namanya Dr. Arthur Clarke. Itu orang Palmerah kesonoan lagi tuh. Udah dengerin aja lu ah. Dia bilang begini, nanti tahun 2010 manusia udah nggak tapi perlu sama guru, sebab tahun itu sudah ditemukan mechanical educator, mesin yang bisa ngajar. Pada tahun itu ustadz bakal pada bangkrut. Tahun 2020 manusia mendekati kecepatan cahaya 18 juta kilometer per menit. Tahun 2030 manusia melakukan antar penerbangan antar planet, interstellar flight. Tahun 2040 manusia bisa terbang dari Mars ke Jupiter dan seterusnya. Puncak kemajuan ilmu tahun 2100 manusia nggak perlu mati. Ditemukan human immortality, kekekalan manusia. Para dokter sudah sedemikian jeniusnya sehingga ditemukan sejenis pil anti malaikal maut. Kira-kira sampai sini kelihatan, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus. Manusia sering lupa diri kalau merasa mapan, lupa akan keterbatasan dan kemampuannya. Karena itu sangat penting apa yang disampaikan Habib tadi. Iman dulu, akal baru mikirin. Kalau kita jalan malam lampu mati, bawa baterai kan, baterai dulu nyorot apa kaki dulu ngelangkah? Baterai dulu nyorot baru kaki ngelangkah. Jangan udah ngelangkah baru nyorot, begitu terang udah meledak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena itu peristiwa Isra Mi'raj harus meningkatkan keimanan. Apa yang disampaikan Habib tadi itu betul buat kita sekarang ini. Ini kan zaman entertain nih, orang pada pinter bikin bungkusan. Ini sekarang nih kiai sama dukun tipis bedanya. Bener-bener nih, bener. Saru kadang-kadang kita bingung nih yang ngomong kiai sama dukun. Pemburu hantu pada pakai sorban. Ntar kiai gue suruh pakai helm biar. Atribut aja kacau sekarang ini. Malah ini zaman pencitraan, orang pada pinter bikin bungkusan. 3 bulan lalu penyanyi pencipta lagu mati, namanya Aribo. Masih ingat lagunya? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau itu soalnya milih nggak susah, rakyat kagak bingung, alamat jelas. Madu di kanan, racun di kiri. Masa ngambil yang di kiri, goblok amat. Si amat aja nggak goblok. Ini zaman sekarang alamat dibikin remeng, madu di mana, racun di mana nggak jelas. Malah lebih celaka, banyak racun bermerek madu. Ibu dah, ibu kalau ada racun ada madu, ibu pilih di racun apa di madu? Dua-duanya racun gitu. Jadi kita umat nih kudu cerdas, jangan jauh dari ulama, dari habaib, dari taklim. Sekarang ini banyak minyak babi, cap onta. Ya Allah, kita terpesona lantaran mereknya cap onta, gambarnya onta, isinya minyak babi. Rakyat harus cerdas. Emas pasti kuning, benar itu? Apa
semua yang kuning pasti emas. Belum tentu, dikali banyak banget. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, apalagi negara kita ini kan penyakitnya tuh 3: kudis, kurap, kutil. Sumber penyakitnya 1, kuman. Kudis, kurang disiplin. Kurap, kurang rapi. Kutil, kurang teliti. Sumbernya kuman, kurang iman. Ini mah nggak pakai kitab nih, ilmu utak atik namanya nih. Dengerin aja dulu dah. Yang pertama, kudis, kurang disiplin. Ini bangsa disiplinnya rendah benar. Padahal Indonesia merdeka ini kan dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Per hari ini disiplin kita rendah, korupsi susah diberantas. Kenapa? Petinggi kita disiplinnya takut atasan tapi nggak takut Tuhan. Persis kayak anak muda tengah malam ngebut naik motor, wah, lampu merah nyodok terus, dicegat sama polisi. Prit, iya pak. Minggir, siapa? SIM ada pak. STNK punya pak. Tahu lampu merah? Tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya gak tahu, ada bapak. Enteng banget nyautnya, kayak orang kagak salah. Tuh, disiplin kalau ditongkrongin doang. Semua syariat yang disampaikan Habib tadi muaranya disiplin kok. Syahadat apa? Disiplin akidah. Kalau kita punya disiplin akidah, sabodo ada apa kek? Yang penting disiplin. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Ada yang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Disiplin. Jenggotnya panjang pak, masa bodoh. Wah, sorbannya kayak Batman, kagak ada urusan. Disiplin. Sholat, disiplin waktu. Prajurit kalau sehari malam 5 kali wajib lapor komandan, masa mau lapor yang nggak bener? Ramadan sebentar lagi, disiplin makan minum biar halal. Kalau belum waktunya jangan. Masya Allah, disiplin. Itu Ramadan. Tempe halal habis maghrib, tahu halal habis maghrib, bini sendiri halal habis raweh, habis maghrib nafsu amat gue. Habis raweh bu, legaan dikit. Dulu pertama perintah puasa turun, sahabat nyangka siang malam nggak boleh bergaul sama bini. Ada yang nyerempet-nyerempet. Asal zohor kumpul di Masjid Madinah pada kongkok tuh, yang atuh ngomong lain, malam gua nggak tahan lu. Terus kejadian sama bini gua, yang pojokan nyaut, gua juga. Nah, banyak rupanya. Turun penegasan Allah, uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bergaul dengan istrimu. Kenapa? Allah tahu kebutuhan kamu. Yang nggak boleh cuman siang, malam boleh. Kalau siang kagak boleh, malam kagak boleh. Sebulan suntuk, apa nggak rontok rambut? Kira-kira.
Udah ya pulang ya. Ini udah jam 00 lewat 10 menit. Bentar dulu, menurut tradisi kita ini di jam udah ganti hari nih. Ini ceramah terpanjang nih. Bayangin gue ceramah dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Bener ini. Kudis, kurang disiplin. Habib udah sering jelasin sama kita, ini Indonesia ini aneh bang, pasar bagus apa aja laku. Coba lihat Indonesia, asal ada nabi baru tuh ada aja yang ikut, heran banget itu. Bener, pasar bagus, ada aliran aneh, ada aja yang masuk. Segitunya FPI udah begitu rupa, masih ada aja tuh. Ya, berapa kali kita udah dikibuli, mulai dari Ahmad Musodik, pelatih badminton jadi nabi. Dapat wahyu di Bogor. Kan biasanya orang mau di Bogor dapat tales, dapat wahyu, gila bener. Habis gitu Bandung Rancaikek, namanya Sayuti, Kang Jukur ngaku dapat wahyu jadi nabi, lagi ditangkap 2 polisi 2 tahun dihukum. Habis itu Jakarta tuh Lia Edan dihukum 2 tahun sama polisi, dia tangkap, udah bebas 3 bulan lalu. Ngaku Jibril ditangkap sama polisi. Polisi kita jangan teroris, Jibril ditangkap. Habis gitu yang lucu nih, menurut catatan Bakor Pakemnya Kementerian Agama tuh, antara di Jawa Tengah Jawa Barat perbatasan Cirebon Losari itu agama baru muncul, namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda. Agama Jasun yang jadi nabi Tugimin. Saya bilang ini mah jangan jadi nabi, kayak jadi kiai juga kurang tapi serem rumahnya ini. Al Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Tugimin, kurang tapi enak rasanya. Yang ribet selawat ya bang, kalau kita kan resep. Ya Habibi ya Muhammad, asyik kita resep. Coba ganti yang tadi, kagak enak banget udah. Ya Habibi ya Tugimin, kagak resep. Disiplin. Makanya tempo hari itu di TV One saya bilang gini, hidup mas sebenarnya yang paling tenang tuh hidup model tukang parkir. Coba lihat tukang parkir di pasar, dia mah tuh biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar dulu, gua belum rapi ngomong, dengerin dulu. Gua juga tahu mobil orang, nyampur aja gua heran. Tukang parkir biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih, anteng aja. Bu, nyengir tapi mikir. Saya bukan lagi ngebadut, ini ada muatannya nih ceritanya. Tasawuf. Tukang parkir itu tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Nah ini muatannya. Siapa saja yang merasa memiliki pasti takut kehilangan. Tapi kalau merasa dititipin, jabatan, harta, anak, istri, ini sekadar titipan, hidup dong kayak tukang parkir. Pertama, titipan nggak boleh bikin kita jadi sombong. Tipang dititipin,
sombong, nggak pantes dong. Tibang dititipin, sombong, nggak pantes. Pak Zainuddin nitip mobil ya, boleh. Yang punya mobil begitu saya petatang peteteng. Emang mobil lo dititipin doang sombong. Ada orang dititipin jabatan oleh Allah sombong. Ada enggak pejabat sombong? Ada, namanya Fir'aun. Tuh pejabat-pejabat sombong tuh anak buah Fir'aun semua. Dititipin sombong. Ini saya lagi sesek minggu-minggu ini nih, yang pakai nama Dindin lagi nggak tapi bagus. Nazarudin, Saripudin, saya Zainuddin lagi. Titipan nggak boleh bikin kita jadi sombong, ya Bu ya. Ada orang dititipin harta oleh Allah jadi orang kaya, sombong, mentang-mentang kaya, orang lain kecil semua, sama tetangga nggak mau kenal, mentang-mentang kaya, jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak dititipin kok nggak pantes. Aduh. Yang kedua, titipan kudu dijagain yang bener, namanya titipan. Pak nitip motor ya, boleh. Begitu diambil tuh motor, kaca spion pecah, knalpot hilang, bemper penyok, marah nggak? Apa bedanya? Allah nitip anak 3 orang di rumah kita, nggak dijagain, nyatu mabuk, nyatu nyolong, nyatu ngerampok. Yang nitip marah, yang nitip Allah nitip harta jadi orang kaya supaya bantu taklim, bantu masjid, bantu yatim, bela yang perlu, tolong yang lemah. Pelitnya 17 setan. Yang nitip yang makro, Allah titip Indonesia. Hai rakyat, ini Indonesia aku titip, kata Allah. Ini negara besar dan kaya, ditebus dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Aku titip besar dan kaya. Pulaunya saja 17.508 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Tambah 2 kali. Ini negara besar dan kaya. Buminya subur. Di atas perut buminya segala tanaman hidup. Di bawah perut buminya ada gas, minyak, batu bara, boksit, emas, timah. Ini bumi kaya. Lautnya kaya. Pasir lautnya bisa dijual nimbun Singapura. Ikannya luar biasa. Taiwan, Korea, Jepang langganan nanggokin ikan kita. Jepang kalau nangkep ikan di laut Indonesia nyolong pakai kapal pabrik. Di situ dia tangkep, di situ dia olah, keluar kapal udah dikaleng tuh ikan. Pernah teman saya anak Madura nangkep ikan di laut Malaysia, ditangkap sama polisi Malaysia. Kamu nyolong ikan Malaysia ya? Dia bilang, tidak Pak, saya nangkep ikan Sumenep yang lari kemari. Pakai merek rupanya tuh ikan. Belum minyak lepas pantai. Itu tetangga kita Malaysia kepengen bener nguasai Ambalat. Di bawah laut Ambalat ada cadangan minyak sebaris sama dengan minyak yang dimiliki Brunei. Terakhir saya ke Pulau Sebatik, batas persis kita dengan Malaysia. Saya punya teman di Sebatik tuh aneh, rumahnya bagian tengah ke depan masuk wilayah Indonesia, dapur ke belakang Malaysia. Saya bilang, lu ngeribetin orang lu,
Makan di Indonesia modal Malaysia lagi. Jauh banget jangkauannya. Bumi kaya, laut kaya, hutan kaya. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara. Itu oke lah. Tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini amanat. Disalahgunakan, dikorupsi, dipakai buat kepentingan golongan. Yang nitip marah. Kalau yang nitip marah, dia bisa aja nyuruh makhluknya yang lain negor kita. Siapa? Merapi, Batuk, Bromo muntah, Semeru meriang, Anak Krakatau demam, angin puting beliung, banjir di mana-mana, tanah longsor, hujan es, kebayuran hujan es. Tetangga saya udah pada nyiapin sirup hujan es. Angin makhluk, air makhluk, gunung makhluk. Nggak mungkin makhluk bergerak sendiri. Ya, ada yang nyuruh. Tuh Merapi tuh demo supaya kita sadar. Kalau kita rakyat demo, Satpol PP turun. Kalau Merapi demo, siapa yang mau turun ngademin? Mbah Marijan tewas. Mbah Marijan udah kumpul sama Mbah Surip. Mana di alam kubur udah pada rapat, saya denger. Kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan, tak gendong gitu. Aman, dia udah beres sudah. 100 tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit. Jepang, negara maju, dihantam gempa, jompo 9,2 Richter. Belum selesai tsunami, gelombang 10 meter naik ke darat. Belum selesai bocornya reaktor nuklir, terutama yang di Daiichi dan Fukushima. Fukushima tahu ibu? Palmerah ke kanan. Tahu sok tahu lu. Kita perlu Allah, kita perlu pantas. Saya mau flashback. Orang yang paling baik hatinya Rasulullah, orang yang sempurna akhlaknya Rasulullah, orang yang dosanya sudah dapat jaminan ampun Rasulullah. Tapi Rasulullah kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya perlu Allah, saya perlu. Dosa sudah diampuni, hati bersih, akhlak paling baik, sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya tahu di Petamburan juga banyak yang kakinya bengkak. Asam urat. Ya masing-masing lah urusan. Balik lagi soal kudis ya, kurang disiplin. Yang kedua kurang rapi. Ini negara kita boro-boro mau reformasi birokrasi, yang ada malah birokrasi makin gak karuan. Ini pemerintah sekarang hobinya kalau muncul masalah bukan diselesain, bikin tim. Muncul masalah bikin tim, muncul masalah bikin tim, masalah kagak rapi, tim makin banyak. Hei. Aduh, untung saya udah nggak ngurusin partai, Pak. Saya udah mundur 3 tahun yang lalu.
Dulu saya mimpin partai ikut pemilu dulu zaman jahiliyah. Dulu. Lalu sebagai umat kita kadang-kadang kita juga lemah. Kita bisa bangun masjid, menata masjid. Maaf, sering kalah sama gereja. Gereja tetangga saya Melawai itu kegiatannya daily. Rebo kebaktian remaja, Sabtu kebaktian umum, ibu-ibu, Minggu pelayanan umum, Senin Selasa ada lagi. Hampir tiap hari kegiatan. Sementara banyak masjid di kampung saya, Jumat jam 10 buka, Jumat jam 2 tutup, buka lagi Jumat depan. How to manage? Kita bisa bangun rumah sakit Islam, bersaing, kalah sama Omni. Berapa banyak rumah sakit Islam akhirnya jadi rumah Islam sakit. Berapa banyak madrasah kita nasibnya la yamutu wa la yahya, la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena kurang biaya. How to manage? kurang rapi. Ya Allah, berapa waktu lalu saya masuk Serpong, saya lihat Serpong sudah jadi kota satelit. Saya telisik lebih jauh, ternyata sekolahannya Don Bosco, Santa Ursula, Santa Maria, gerejanya mbahnya gereja dibangun pojokan. Saya masuk Bekasi, Sukmajaya, sekolahannya Yayasan Penabur, mulai TK sampai perguruan tinggi, gerejanya mbahnya gereja dibangun. Ini kan bagian Isra Mi'raj. Nabi dipanggil Yahudi, dipanggil Nasrani, dipanggil dunia, Nabi nggak nengok. Panggilan itu makin berat sekarang, makin berat. Panggilan Yahudi, panggilan Nasrani, panggilan materialisme, hedonisme. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bahkan sekarang dia udah pada bikin kuburan mahal tuh di Cikarang Kerawang, namanya San Diego. Kuburan mahal tuh, teman saya pengusaha mesen 200 meter buat kuburan dia 5 miliar. Tanahnya berbukit-bukit, tanamannya rimbun, terus malaikatnya rada baik. 5 miliar lah, 5 miliar kali. Yang ketiga kutil, kurang teliti. Di masyarakat kita sekarang masyarakat mall, cepet heran, gampang kagum. Lihat tuh ibu-ibu, asal ada mall baru, rame-rame aja pergi. Belah sana buka, pindah ke sana, kagak belanja. Numpang heran doang. Ke sana heran, kemari kagum, ke sana wah, kemari wah. Belanja kagak. Lu ngaku lu. Ini masyarakat mall, cepet heran, gampang kagum. Nah, pakai cerita aja dah buat memudahkan nangkep secara utuhnya gini. Satu hari terjadi tabrakan di jalan, kenceng bener. Wah, korban jatuh belepotan darah, dikerubungin orang banyak. Datang wartawan mengambil gambar dari dekat, susah, orang banyak banget pada ngerubung, nyari akal di wartawan. Tolong, saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang nengok, saudara siapa? Saya bapaknya korban, katanya. Dia ngaku bapaknya korban, ya orang minggir kan. Minggir, ada bapaknya korban ini. Orang pada minggir semua, dia maju ke depan. Nyampe di depan korban, pucat maka mukanya tuh wartawan, pucat. Kenapa? Yang ketabrak anak monyet. Dia udah kedongan ngaku bapaknya korban. Ini cerita pendek tapi muatannya lumayan. Ya. Kalau belum kenal bener mah jangan buru-buru ngakuin. Ya. Kalau belum kenal bener jangan buru-buru ngakuin. Ya.
Ya kagak tahu yang ketabrak siapa, ngaku aja saya bapaknya korban. Makan lo jadi bapak monyet. Ini gara-gara penyakit kutil, cepet heran, gampang kagum. Bapak Ibu, sementara saya ulangi lagi, ini abad entertain, orang pada pinter bangun pencitraan. Oleh karena itulah maka udah benar kita makmurkan majelis taklim, jangan jauh dari ulama dan habaib, itu basic kita. Tuh, atau itu peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, itu Haram Aqsa, itu perjalanan horizontal. Aqsa Aras itu perjalanan vertikal. Ini Isra Mi'raj mau pesan, Bung, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Semua kita perantau di Petamburan ini. Perantau kudu pulang. Orang yang selesai merantau di dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Kenapa pulang? Perantau, nggak boleh netep. Bodoh. Bodoh tahu bodoh. Goblok. Goblok. Bahlul lah, madit itu. Bahlul, tahu bahlul? Bego. Bego, ngerti bego? Minum es titiuk, bego banget tuh. Dikira ngebul panas kali. Bodoh kalau ada perantau, tahu perantau, tapi nggak pernah mikirin pulang. Nih, ibu-ibu nih, bakal mati nih. Mati. Bapak-bapak nih mati. Saya mati belakangan. Enak aja loh. Kalau saya mah terserah, saya mah ikhlas, Bu. Kapan aja, mau ibu-ibu duluan, saya belakangan, boleh. Atau sebaliknya, saya belakangan. Terserah, saya mah ikhlas aja. Saya masih muda, Pak. Enggak urus. Maut mengacak. Kadang-kadang engkongnya seger banget, cucunya mati. Ya. Ngacak dia mah nggak pakai abjad. Kalau nggak pakai abjad enak nungguinnya. Tahun ini A mati, tahun depan B, lalu C, terus D, saya Z. Repot gua, nggak ada yang ngurusin. Orang udah habis. Perantau mah kudu pulang. Perantau harus pulang. Dan orang pulang sebenarnya enak. Orang pulang mestinya senang. Ayo bermain bahasa. Dulu zaman SD ada pelajaran yang kita kagak demen, gurunya galak. Pas pelajaran dia pengumuman, Bapak guru tidak masuk sekolah, anak-anak boleh pulang. Girang nggak? Kenapa girang? Boleh pulang. Orang pulang girang. Lebaran, masyarakat pulang kampung, girang nggak? Kenapa girang? Pulang. Orang pulang girang. Sekarang selesai hidup di dunia, kita pulang kepada Allah, girang nggak? Ragu-ragu. Mau bilang girang, takut besok gitu loh. Mestinya orang pulang girang. Apa yang bikin nggak girang? Dua. Pertama, kita ini sering mencintai sesuatu berlebihan, berakar di hati. Datang saat pulang nggak siap ngadepin pisah, ada yang gelantungan di sini, pulang jadi berat. Kalau cinta Allah sepenuhnya, cinta alam seperlunya, pulang mah enak. Bu,
Yang kedua, bekal kagak cukup. Ini cilaka lagi nih, kagak punya bekal, pulang kebelangsak di jalanan, belum sempet sembahyang mati. Berani amat, si amat aja kagak berani. Tapi kalau bekal cukup, percayalah pulang mah enak. Ya Bu, ya Bu. Apalagi kalau nyontoh baginda Rasul, beliau kan wafat umur 63, itu standar. Kalau nyontoh Nabi, jatah kita 63. Kalau malam ini kita sudah 50 tahun, tinggal 13. Waspada. Kalau malam ini kita sudah 62 tahun 11 bulan, udah dah, jangan pakai pantangan, apa aja makan dah. Sebulan lagi. Tapi pulang itu pasti. Tuh. Yang kedua, yang terakhir, sebagaimana disampaikan Habib tadi, kristalisasi. Dengan Isra Mi'raj kelihatan mana loyang mana emas. Yang beriman makin mantap, golongan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang ragu-ragu kafir lagi. Yang kafir makin kurang ajar, golongan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan semua Abu lain kumpul. Apa artinya buat kita ini? Isra Mi'raj harus membangun semangat kebersamaan, membangun semangat kebersamaan. Terjadi kristalisasi umat. Ibu bapak hadirin, kebersamaan tidak harus selalu bersama-sama. Berjuang itu kudu punya gergaji, kudu punya silet, kudu punya golok, kudu punya pisau. Kapan makainya? Lihat musuhnya. Yang lo hadapin apaan? Kumis bang, silet turunin. Yang lo hadapin apaan? Akar nangka bang, kampak maju. Berjuang nggak bisa. Yang lo hadapin apa? Kumis, kampak turun. Urusan nggak rapi, bibir bonglak bang. Membangun semangat kebersamaan walaupun tidak harus selalu bersama-sama, walaupun tidak harus selalu bersama-sama. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, inilah Isra Mi'raj, membangun semangat kebersamaan. Betapa dan siapapun kita, kita perlu yang lain. Songong orang kalau berasa hebat sendirian. Saya bisa ceramah begini kan gara-gara ada yang dengerin ini. Ibu bapak tenang, ada kearifan, ada yang didengerin. Kita saling perlu nih. Biar hebat saya pidato di sini 2 jam menggelegar, berkobar. Yang dengerin kagak ada. Paling kata Hansip dari Jawa terus udah lama begitu ya. Maka saya dengan segala ketulusan saya bersyukur ada FPI, ada Habib Rizik, saya bersyukur. Kita perlu semua berjuang. Nabi aja punya macam-macam kok. Nabi punya Abu Bakar Siddiq, sahabat merangkap mertua, orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Kampung tuh anget kalau ada yang dituain. Ada Abu Bakarnya tuh kampung. Yang mana Abu Bakar? Nabi punya Umar bin Khattab, imam tapi jenderal, jenderal tapi imam, gagah, berani untuk Islam. Kita perlu punya Umar. Nabi punya Utsman bin Affan, ini yang rada susah nyarinya nih. Pengusaha tapi santri, penyandang dana. Kita perlu bangun masjid tuh nggak cukup pakai takbir. Allahu Akbar, kubah turun. Lu kudu beli semen, beli pasir, kudu ngecor, kudu ada Utsmannya. Ini Mauludan Isra Mi'raj begini nih, meriah begini kan kudu ada Utsmannya nih. Ada penyandang dana. Ya, semua berjuang, semua bergerak, arahnya
juga sama. Pengajian yang mingguan tuh maju kalau ada penyandang dana punya Usman. Ngarepin jamaah mah repot dah. Yang ngaji 3 pojokan. Yang atuh uap, yang atuh kempet, yang atuh pules. Ustad pegel. Lagian nih maaf. Kita lebih suka ngargain burung beo daripada ustadz yang ngajarin kita di pengajian. Burung beo mah bisa ngomong dikit banget. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Beo ngerti kagak, fasih kagak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Beo tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 1 juta. Beo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 1 juta beo. Beo. Juta. Ustadz yang ngajar kita di pengajian, assalamualaikumnya cakep banget, nerangin kitab selembar beniran mulut, pulang 16.000. Lah udah gitu sendalnya hilang lagi, bangpak bener. Ya biarin, gue ngomong turu-turu ini mah nah. Halo Usman. Apalagi Nabi punya yang Ali bin Abi Thalib, tokoh muda tapi intelek. Itu malam mau hijrah pan, nih flashback dikit. Rumah Nabi pan dikepung, pagar betis, rapat. Jangan orang, tikus kagak bisa liwat. Pagar betis. Di dalam bertiga, Nabi, Abu Bakar, Imam Ali. Apel siaga 1. Tengah malam Nabi bilang, ya Abu Bakar, labbaik ya Rasul. Ayo kita berangkat hijrah. Baik ya Rasul. Ali, saya ya Rasul. Kamu gantikan saya. Apa ya Rasul? Tidur di tempat tidur saya. Baik ya Rasul. Tidur di tempat tidur Nabi pada malam rumah dikepung. Resikonya nyawa. Memang tempat tidur itu yang diincar, bakal dibunuh, dan Imam Ali tahu, dan beliau masih muda, dan beliau kagak nawar. Jangan saya Nabi, Abu Bakar yang tuaan. Baik ya Rasul, saya akan gantikan tuan. Nyawa taruhannya. Tidak perlu ini. Yang kelima, Nabi punya Khadijah binti Khuwailid, perempuan pertama yang beriman. Orang lain belum iman, beliau iman. Orang lain musuh Nabi, beliau korbankan hartanya bantu Nabi. Islam akan jaya kalau muncul Khadijah baru. Bapak-bapak nih ntar pulang dari sini boleh udah musyawarah sama bininya. Malu, bang, tadi lu denger Kiai ngomong apa? Apa? Ya gue mau nyari Khadijah ini bagaimana? Umpamanya ini, umpamanya. Ini bukan ngasih tahu bang, ngajarin ini mah. Dan memang ibu mestinya lebih terima kasih sama Rasulullah. Dunia 14 abad yang lalu kita baca tuh petanya tuh, Eropa masih biadab, Afrika belum ditemukan orang, Amerika belum diinjak Christopher Columbus, Asia sangat terbelakang, perempuan menyedihkan, dilahirkan hanya untuk melahirkan, pemuas nafsu, harganya murah. Nih sebelum Rasulullah datang nih, murah nih. Nih, sebelum Rasulullah datang, murah. 1003 campur odol. Buka peta dunia, raja-raja di Indonesia sebelum kenal Islam, senanya biar selir 30, 60 nih diketengin nih. Sultan-sultan Turki ratusan piara haram di istana. Kaisar terakhir dinasti Ming Cina bangun istana 1000 kamar. Kenapa? Bininya 1000. Lah, haulah. Saya cuman nggak bayangin tuh raja kalau bininya sampai 1000, kapan pakai kolor tuh raja. Pikirin, jangan dibayangin. Baginda terenyuh
Nyuh lihat itu, an-nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Kalau baik perempuan, baik negara. Kalau rusak perempuan, hancur negara. Itu sebabnya waktu ditanya, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, inilah event Isra Mi'raj untuk membangun semangat kebersamaan, walaupun tidak harus selalu bersama-sama. Walaupun tidak harus selalu bersama-sama. Saya ingat almarhum Panglima Besar Sudirman pernah mesen tentara begini dulu, kamu hanya menang kalau kamu kuat, kamu hanya kuat kalau kamu bersatu, kamu hanya bisa bersatu kalau kamu hidupkan silaturahmi. Tidak ada kemenangan tanpa kekuatan, tidak mungkin terbangun kekuatan tanpa kesatuan dan persatuan, tidak mungkin terbangun kesatuan dan persatuan tanpa semangat silaturahmi. Inilah sebabnya kita memerlukan semangat kebersamaan. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, duduk kita sabardah, berdiri pun kita sama tegak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, inilah sekelumit, enggak sekelumit sih, sejam juga ini. Saya sebenarnya juga sama dengan guru kita, saya agak kurang sehat kemarin pulang dari apa itu Tanjung Pinang, mabok laut, yang Betawi kenyi, mabok laut dikit. Terus saya berusaha hadir, mudah-mudahan jadi obat. Saudara-saudara, saya sampai kepada rangkuman pertama, intan paling mahal, mutiara paling berharga, iman. Jaga baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Biarin zaman berubah, akidah jangan goyah. Boleh masa berganti, keyakinan jangan mati. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Yang kedua, karena iman kita perlu Allah. Ibadah yang kita kerjain bukan buat nyenangin Allah kok. Se-Asia nggak ada yang sembahyang, Allah nggak berhenti jadi Tuhan. Bener ini, ibadah kita manfaatnya buat kita juga. Kita yang perlu Allah. Karena itu Fatihah ngajarin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wawunya ma'iyah tuh, paket, nggak boleh pisah. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kalau nyembahnya beres, pertolongan pasti datang. Yuk beresin na'budunya supaya nasta'innya enak. Na'budu yang bener, baru nasta'in. Ya Bu ya, kerja dulu, habis bulan baru minta gaji. Kalau nak budu beres, nasta'innya lancar. Kita perlu Allah. Kita perlu. Bentar lagi, sebulan lagi mau Ramadan. Baginda Nabi kalau udah masuk Rajab, doa yang sering dibacakan itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Bayangin Rasulullah yang udah dapat jaminan ampun masih minta kepada Allah, ya Allah sampaiin saya ke bulan Ramadan, ya Allah sampaiin saya ke bulan Ramadan. Bayangin baginda Rasul, apalagi kita. Karena itu kita mohon kepada Allah agar disampaikan ke Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini saya kira sekelumit yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita nanti akan ikuti pembacaan doa. Sebelumnya undangan yang sampaikan dulu kita, Habib Rizik Syihab tadi kita ingat-ingat, kita hadir sama-sama. Man a'ana mujahidan faqad jahada. Siapa orang yang membantu orang yang berjuang, pada hakikatnya juga dia sudah ikut berjuang. Lebih kurang mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu kelebihan makhluk bernama manusia, yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi hidup manusia ini dengan syahwat, atau yang lazimnya kita sebut sebagai hawa nafsu. Inilah tenaga yang merupakan daya dorong yang melahirkan dinamika dalam kehidupan manusia, yang menyebabkan terus-menerus terjadinya perkembangan dalam sejarah peradaban dan kehidupan manusia. Hawa nafsu bisa melambungkan seseorang kepada puncak kejayaan, dan hawa nafsu dapat menenggelamkan seseorang ke dasar jurang kehancuran yang paling dalam. Pada surah Ali Imran ayat 14, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Mari kita perhatikan ayat ini lebih dekat lagi. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Makhluk manusia itu dihiasi dengan hawa nafsu. Dengan kata lain, hawa nafsu adalah perhiasan. Manusia tanpa hawa nafsu sama saja dengan orang yang tidak berhias, monoton, tidak mempunyai perkembangan dalam gerak kehidupannya. Tetapi kalau hawa nafsu adalah perhiasan, maka jika kita berbicara soal perhiasan, ada dua hal yang harus menjadi catatan pokok. Pertama, kapan satu perhiasan boleh kita pakai? Yang kedua, di mana perhiasan itu harus kita pakai? Kalau saudara berdandan rapi, pakai sepatu dengan kaos kaki, celana, jas, pakai dasi segala macam, tapi itu saudara lakukan pada saat saudara akan pergi ke WC, maka saudara sudah memakai perhiasan tidak pada waktu yang tepat. Begitupun sebaliknya, kalau jam tangan saudara pakai di kaki, kopiah saudara pasang di kaki, lalu sepatu naik ke atas jidat, maka saudara memakai perhiasan tidak pada tempatnya yang tepat. Demikian juga sifat yang bernama nafsu. Kapan dia boleh diperturutkan, di mana dia boleh disalurkan, adalah tugas daripada agama untuk mengatur syahwat atau hawa nafsu. Lihatlah kehidupan malaikat. Malaikat makhluk yang diciptakan Allah tanpa hawa nafsu. Maka kehidupan malaikat monoton. Malaikat tidak mempunyai peradaban dan kebudayaan. Malaikat adalah makhluk yang secara instingtif diciptakan untuk berbakti, tidak punya alternatif atau pilihan lain. Saudara lihat,
Ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan untuk sujud, sujud saja sampai sekarang, enggak bangun-bangun. Ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan untuk tasbih, tasbih saja, yang lain tidak. Ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan mencabut nyawa, nyawa saja urusannya, yang lain tidak. Pekerjaannya monoton. Tetapi memang karena tidak ada hawa nafsu, tidak ada kecenderungan malaikat untuk nyeleweng. Belum pernah kita dengar misalnya ada malaikat Jibril korupsi ayat. Ini kelihatannya ayat bagus ini, nggak usah disampaikan kepada bawahan Muhammad, dipakai sendiri saja. Tidak. Kita belum pernah dengar malaikat maut keliru mencabut nyawa orang yang belum waktunya modar. Belum pernah. Malaikat itu ibadun mukramun la ya'sunallaha fima amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka kehidupan malaikat adalah monoton. Dinamika tidak ada, peradaban dan kebudayaan juga tidak ada. Andai kata bumi dan seluruh isinya diserahkan kepada malaikat untuk mengisinya, barangkali saudara tidak akan pernah kenal jembatan Semanggi, saudara tidak akan pernah kenal Monas, gedung-gedung bertingkat, gedung-gedung pencakar langit. Semua yang menggerakkan itu adalah karena manusia mempunyai hawa nafsu. Nah, kemudian pada kalimat berikutnya Allah memberikan rincian. Apa nafsu kepada apa yang paling menonjol dalam kehidupan manusia itu? Pertama, minan nisa, hawa nafsu kepada perempuan. Ini tentu yang ditujukan laki-laki. Dimanapun saja makhluk bernama laki-laki, kalau dia normal, tidak impoten, mesti suka kepada perempuan. Itu wajar, bin pantas alias normal. Tetapi tadi saya katakan di awal, nafsu kepada perempuan adalah perhiasan. Kapan makainya, di mana makainya, itulah tugas agama memberikan tuntunan dan aturan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, nafsu kepada wanita dapat mengantarkan seseorang kepada puncak kejayaan, tapi nafsu kepada wanita bisa menenggelamkan seseorang ke jurang kehancuran. Bergantung kepada latar belakang apa yang mendorong timbulnya syahwat tadi. Dengan kata lain, motivasi syahwat tadi digerakkan oleh iman dan ketakwaan, atau semata-mata karena memang syahwat yang merupakan kendaraan iblis. Penyelewengan pertama yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia adalah penyelewengan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam pada saat ia memetik buah huldi. Kenapa itu dilakukan oleh Nabi Adam? Karena terdorong oleh rasa sayang dan cinta kepada istrinya Hawa. Sebenarnya Hawa lah yang merajuk, Siti Hawa lah yang membujuk, dan Nabi Adam oleh karena syahwatnya kepada istrinya memperturutkan bujukan Siti Hawa itu. Peristiwa Nabi Adam ribuan tahun yang lalu akan terus relevan sampai ke zaman kita sekarang ini. Berapa banyak orang-orang yang karena terlalu ingin menyenangkan istrinya, lalu tidak segan-segan melakukan perbuatan yang menyimpang, baik itu merugikan orang lain, merugikan masyarakat, bahkan merugikan bangsa dan negaranya. Seorang pedagang tidak akan segan-segan menipu. Sebaliknya pun begitu. Tidak jarang wanita di dalam kelemahannya bisa menenggelamkan dunia. Seorang suami yang jujur, polos, lugu, sederhana bisa jadi koruptor ulung karena didorong-dorong oleh istrinya. Istrinya barangkali bisa saja dibakar-bakar oleh tetangganya. Suaminya jujur, sederhana, kepala bagian, tempatnya basah tapi melarat.
Istri rupanya tidak sabar melihat gaya hidup yang makin konsumtif, persaingan yang makin tajam. Suaminya dikipas-kipasin. Kata istrinya, "Bang, tetangga sebelah kita lakinya pegawai kecil, Bang, tapi gelangnya kayak pelek beca. Abang ini kepala bagian tidak bisa membelikan saya macam itu, percumalah." Kata suaminya, "Ya bagaimana, Bu, gaji saya cuma segitu-gitunya. Ya namanya kepala bagian, apaan, kayak sabet dulu." Kalau sudah berpikir ke arah ini, artinya sudah ngipasi suaminya untuk melakukan tindakan yang tidak wajar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sejak zaman klasik sampai kepada zaman kita sekarang ini, kita melihat kecenderungan syahwat kepada wanita ini. Julius Kaisar yang katanya gagah perkasa, ternyata tunduk di bawah kaki Cleopatra. Napoleon Bonaparte, the Lion of Europe, singa daratan Eropa, luas kekuasaannya, gagah perkasa tentaranya, kepada siapa dia tunduk? Ke bawah kakinya Margaret Josephine. Demikianlah di zaman kita sekarang, kita melihat di Jepang, betapa Perdana Menteri Uno didesak mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menterinya oleh karena terlibat skandal dengan geisha. Kita juga melihat di Amerika betapa Senator Gary Hart dari Partai Demokrat yang masih muda, jenius, diharapkan masa depan Amerika lahir dari tangannya, terpaksa mengundurkan diri dari calon presiden oleh karena terlibat skandal dengan Donna Rice. Kita juga menyaksikan betapa parlemen dan kabinet di Inggris sempat geger oleh karena skandal Pamela Bordes, pelacur kelas kakap yang melanglang buana mencari sasaran-sasaran kakap. Ini adalah kisah kejatuhan yang diakibatkan oleh hubbus syahawat minan nisa. Oleh karenanya benar jika Nabi kita menyatakan an-nisa'u imadul bilad, wanita adalah tiang negara. Jikalau baik wanita, baik negara. Jikalau rusak wanita, hancur negara. Kalau syahwat kepada wanita cuma semata-mata karena syahwat, maka seorang laki-laki akan memandang wanita cuma sekedar alat pemuas hawa nafsu. Nilainya rendah. Sedangkan agama kita mengajarkan ma akraman nisaa illa karimun wa ma ahanan nisaa illa laimun, kata Nabi. Tidak akan menghormati kaum wanita kecuali orang-orang yang terhormat, dan tidak akan merendahkan derajat kaum wanita kecuali memang orang-orang yang rendah moralnya. Dengan kata lain, apabila syahwat minan nisa ini dilandasi dengan semangat iman dan ketakwaan, maka kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh menjadi figur dan contoh dalam kehidupan kita. Perkawinannya bukan karena wajah yang cantik semata-mata, tapi lebih merupakan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, kecenderungan kepada hubbus syahawat minan nisa dikontrol oleh nilai iman. Barometernya, tolok ukurnya adalah iman. Di zaman sekarang banyak kasus kawin campur yang pada akhirnya akan membingungkan kita sendiri. Padahal Al-Quran secara jelas dan tegas memberikan bimbingan. Orang itu kalau sudah, kata Imam Syafi'i, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina suhti tubdil masawiya. Mata kalau dibalut cinta dia buta terhadap nista. Tapi mata kalau dibalut benci hanya melihat yang keji-keji saja. Biasanya cinta kepada wanita memang bisa menimbulkan dorongan yang positif, tapi juga bisa membuat seseorang buta sama sekali. Dorongan yang positif paling kurang dari segi penampilan. Coba lihat lelaki kalau lagi demen perempuan, lenjeh banget kan. Sisiran rambutnya rapi, teriskaan bajunya lancip,
sepatunya mengkilat, kantong celananya tebel, perkara anduk isinya bukan soal. Yang penting kan gaya. Lalu dinamis, kreativitasnya ada saja timbul. Tapi pada sisi lain, jikalau orang sudah kehilangan pertimbangan, juga kadang-kadang tidak segan-segan mengorbankan akidah, mengorbankan nilai-nilai iman. Padahal ini taruhan utama, sampai Quran dengan tegas memberikan peringatan. Wala ammatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Perempuan budak yang hitam legam, kalau beriman, itu lebih baik untuk dinikahi daripada wanita cantik berkulit kuning langsat tapi musyrik. Lebih baik budak yang hitam legam beriman daripada wanita cantik berkulit kuning langsat berhati bangsat. Tapi kita kadang kehilangan pertimbangan. Karena agama, karena cinta agama digadaikan. Karena cinta akidah terjual. Karena cinta keyakinan jadi korban. Ini semua penyakit yang datang dari hubbus syahawat minan nisa. Kecenderungan mengumbar nafsu kepada perempuan. Ini memang perhiasan, tapi bisa juga jadi bumerang dalam kehidupan manusia. Berapa banyak penyelewengan terjadi karena pengaruh wanita yang tidak bisa jadi bisa. Ini pengaruh di dalam kehidupan memang sedemikian besarnya. Sehingga saudara-saudara kaum muslimin, inilah yang perlu dikendalikan dalam kehidupan, kapan dan di mana. Kalau nafsu adalah perhiasan, kapan dan di mana perhiasan itu harus kita pakai? Di mana dia harus kita tempatkan? Begitu juga yang menyangkut soal perempuan. Kapan? Ya kapan? Tentu kalau sudah nikah. Di mana? Yang jelas bukan di depan umum. Ini nafsu yang pertama, minan nisa. Yang kedua, wal banin. Dihiasi juga manusia dengan kecintaan kepada banin. Makna banin di sini ay al-aulad, anak-anak laki. Kenapa disebut banin, anak-anak laki? Karena pertama, sering anak laki itu lebih jadi kebanggaan buat orang tuanya ketimbang anak perempuan. Sebabnya apa? Pertama, faktor nasab. Silsilah lebih kuat kepada laki-laki ketimbang perempuan. Yang kedua, faktor cita-cita. Orang tua kalau punya anak laki-laki, cita-citanya panjang. Nak, kau nanti jadi dokter ya. Nak, jadi insinyur ya. Nak, jadi pilot ya. Nak, jadi pengusaha ya. Nak, jadi presiden ya. Tapi kalau dia punya anak perempuan, paling, ya nak, mudah-mudahan nanti kamu dapat jodoh orang baik nak. Dapat jodoh orang soleh. Saudara-saudara, yang ketiga, anak perempuan itu kalau sudah berkeluarga, biasanya pindah kepada lingkungan keluarga lain. Sehingga orang berkata, punya anak perempuan banyak sebenarnya seperti agen. Artinya ada yang mau bawa, kan begitu. Ada yang minta, ambil. Ada yang berminat, buntel. Paling dia nengokin orang tuanya ya lebaran. Ya syukur kalau sebulan sekali atau seminggu sekali. Tapi minimnya kan lebaran. Dengan demikian dari garis nasab ini lebih kuat al-banin ketimbang al-banat. Manusia dihiasi dengan kecintaan kepada anak-anak. Sering karena terlalu cinta kepada anak, kita menjerumuskan anak. Terlalu sayang kepada anak, segala maunya kita perturutkan tanpa kendali dan kendala. Akhirnya sifat yang demikian itu malah mendorong anak untuk manja,
tidak percaya kepada kemampuan yang dimilikinya, selalu mengandalkan kepada kebesaran, kemampuan daripada orang-orang yang dibanggakannya itu, dan dalam kondisi demikian kedewasaan dan tanggung jawabnya akan lambat berkembang. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa harta dan anak bisa menjadi fitnah. Dalam ayat lain Allah juga memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu memalingkan kamu daripada mengingat Allah. Jangan sampai kesibukanmu kepada anak dan harta benda menyebabkan kamu sampai lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia yang tenggelam dengan melupakan Allah, jauh dari agama, jauh dari tuntunan syariat, oleh karena disibukkan oleh persoalan anak dan persoalan harta benda. Maka satu-satunya jalan, jikalau kita tidak ingin anak kita sampai memalingkan kita daripada mengingat Allah, nilai-nilai keimanan harus ditanamkan kepada mereka sedini mungkin. Dengan bekal ini, maka mereka, anak-anak kita, insya Allah tidak akan membuat kita orang-orang tua ini berpaling daripada mengingat Allah, berpaling daripada kehidupan beragama. Memang karena anaklah kita orang tua peras keringat banting tulang, pergi pagi pulang sore cari nafkah. Karena anaklah kita orang tua, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Asal mereka bisa menikmati hari depan yang lebih baik dari yang kita nikmati sekarang ini. Tapi berapa banyak juga orang-orang tua yang tidak sadar akan amanah berupa anak ini. Mereka lalai, mereka bersikap masa bodoh, padahal tidak akan ada yang tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua bisa mendapat pensiunan pahala kalau anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh. Tetapi orang tua pun bisa saja masuk neraka karena anaknya menjadi anak yang kurang ajar dan orang tuanya sama sekali tidak pernah memberikan pendidikan yang sebagaimana mestinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita tentu berharap memperoleh pensiunan pahala dan bukan mendapat tambahan dosa dari kekurang ajaran anak-anak kita akibat kita sebagai orang tuanya tidak pernah mau mendidik mereka. Dalam hadis ada diriwayatkan, ada anak kurang ajar, sembahyang tidak, puasa ibadah tidak, kenal Allah tidak, beriman pun tidak, dosa kelewat banyak, kejahatan berkarat. Di akhirat nanti disidang dia, ditanya, kamu kenal siapa Tuhanmu? Tidak. Kamu tahu siapa nabimu? Tidak. Kitab sucimu apa? Tidak tahu. Kiblatmu di mana? Tidak ada. Kamu sholat? Tidak pernah. Kamu puasa? Tidak pernah. Wah, kalau begitu kamu rusak sekali. Kamu neraka. Anak ini mengajukan protes. Saya menuntut keadilan. Benar saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu apa kitab suci saya. Saya tidak pernah mendirikan sholat. Tidak pernah melaksanakan puasa. Pendeknya tidak ibadah dan tidak iman. Tapi semua itu terjadi. Sebab-sebabnya tidak lain karena orang tua saya tidak pernah mendidik dan mengajarkan saya. Orang tua saya tidak pernah mengarahkan saya ke jalan itu. Sampailah saya seperti keadaan yang sekarang ini. Orang tua saya enak-enakan ngaji, saya teler diantepin aja. Orang tua saya memegang kitab, saya megang botol. Dia tahu, dia diam saja. Dia tahu dan dia tidak memberikan peringatan. Karena orang tua saya lah, maka saya jadi seperti sekarang ini. Kalau saya harus masuk ke dalam neraka,
Saya menuntut keadilan agar orang tua saya juga ikut bersama saya gabung ke dalam neraka. Orang tuanya yang baik-baik dipanggil, sudah mau berangkat ke surga nih orang tua, dipanggil, "Ntar dulu mas, ini dulu." Mau kemana, gancang banget? Surga pak, nanti dulu urusan belum beres. Ini benar anakmu ini? Dilihat anaknya, iya anak saya ini. Waktu di dunia nggak pernah diajarin ngaji, nggak pernah. Sampai dia nggak kenal Tuhannya, nggak kenal nabinya, nggak kenal kiblatnya, nggak kenal kitabnya. Iya. Dia sembahyang, kamu diam, dia nggak sholat, kamu diemin aja. Iya kali. Kenapa pakai kali? Yang benar ngomong. Ramadan dia nggak puasa, kamu nggak tegur, kamu diam saja. Iya. Wah, kamu nggak tanggung jawab. Kamu tahu anak itu adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Khianat adalah dosa besar. Jadi bagaimana saya? Ya kamu gabung sama anakmu, join ke neraka berdua bareng. Lantaran kamu tidak mau mendidik mereka, anak-anakmu, maka jadilah anak-anakmu seperti sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sebaliknya, jikalau anak-anak kita yang kita cintai ini, yang merupakan buah hati belahan jantung, tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang soleh, yang bermanfaat bagi masyarakatnya, bagi agama, bangsa dan negaranya, kita orang tuanya bolehlah tentram menerima pensiunan pahala. Menerima pensiunan pahala dari kesolehan anak yang ditinggalkannya. Alangkah nikmatnya mendapat pensiunan pahala. Terbaring kita di bawah pohon kemboja, nilai kebaikan kita dikenal orang, nama kita akan tetap hidup. Oleh karena kita meninggalkan anak-anak yang tumbuh menjadi generasi yang soleh, bukan anak yang salah. Oleh karenanya, kecintaan kepada anak jangan sampai membuat kita lalai dari mengarahkan mereka kepada kehidupan beragama. Di zaman sekarang ini, kecenderungan kita mengarahkan anak pun sudah kepada kecenderungan yang berbau materialistis. Maka yang ramai bagaimana anak bisa mengejar program MBA, Master of Business Administration, supaya keluar bisa jadi manajer. Bagaimana anak lalu kursus komputer, supaya keluar menjadi tenaga yang canggih di bidang komputer. Ya, kalau dia perempuan cantik, bagaimana dia bisa masuk Akademi Sekretaris and Management, supaya bisa jadi sekretaris. Atau bagaimana dia bisa masuk sekolah nyanyi, supaya nanti jadi penyanyi dengan tarik suara, uang lalu mengalir ke dalam kocek jutaan nilainya. Maka yang ramai pun hal-hal yang semacam itu. Dalam pada itu, pengajian, kursus-kursus keagamaan, study club yang membicarakan masalah-masalah agama, ramainya kadang-kadang kalau bulan Ramadan, dianggap training center. Ya lumayan, daripada tidak sama sekali mah lumayan. Tapi dengan demikian ini kan merupakan bagian terpokok dari kehidupan manusia. Alangkah idealnya jika dia mengantongi gelar MBA, Master of Business Administration, tapi punya nilai iman yang tangguh, ahli komputer, tapi punya keyakinan beragama yang mantap. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kecintaan kepada anak-anak sering mendorong seseorang untuk menimbulkan sifat nepotisme. Segalanya serba garis keturunan. Sejak ia jalur birokrasi sampai ke dalam kehidupan sehari-hari, nepotisme ini bisa terlihat. Orang kehilangan kondisi objektivitasnya. Mampu atau tidak, soal lain. Bidangnya atau tidak, bukan soal. Yang penting masih ada hubungan keturunan.
maka timbullah tumpang tindih untuk sesuatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Di desa-desa kita melihat masjid, ketua masjid bapaknya, bendahara anaknya, sekretaris mantunya, Bilal besannya, kolbeduk engkongnya. Pokoknya asal masih ada garis keturunan, masuk, tidak, minggir. Ini pada akhirnya kurang menciptakan pemerataan kesempatan. Iyalah kalau profesinya, tapi kan jarang yang demikian itu. Kita boleh cinta kepada anak-anak kita, tapi jangan lalu mempergunakan posisi yang kebetulan kita gunakan untuk menempatkan anak-anak kita lebih dari kemampuan yang mereka miliki. Nepotisme yang lahir. Sehingga ini bukan saja tidak mendidik, tapi mengakibatkan terjadinya tumpang tindih. Tidak lagi berprinsip the right man on the right job, bahwa orang harus ditempatkan sesuai dengan keahliannya, tapi kita sudah berpikir subjektif. Ahli atau tidak ahli, asal masih berbau keturunan, ayo silakan. Nepotisme yang akan lahir. Oleh karenanya, mencintai anak adalah sesuatu yang merupakan perhiasan di dalam kehidupan. Wajar, tetapi harus kita menempatkannya sesuai dengan semestinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, nafsu yang menghiasi hidup manusia itu adalah nafsu kepada wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Al-qantarah ay al-malul katsir. Kecintaan, kesenangan, nafsu kepada harta benda yang banyak daripada emas dan perak. Ini tentu sesuai dengan situasi dan kondisi. Kecintaan untuk mengumpulkan harta benda yang sebanyak-banyaknya. Baik itu berupa emas, baik itu berupa perak. Ini cuma penyebutan beberapa jenis dari kecenderungan manusia kepada harta benda. Bukankah sering dikatakan orang bahwa manusia di dalam berhadapan dengan harta itu seperti meminum air laut. Makin diminum, makin kering tenggorokan, makin haus kita dibuatnya. Apabila watak ini kita perturutkan, maka manusia tidak akan pernah kenal puas, tidak akan pernah kenal cukup. Nabi kita memberikan peringatan. Lau anna libni Adam wadiyani min zahabin labtagha lahu mathalisan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Andai kata manusia mempunyai dua buah ladang yang seluruhnya berisi emas, akan puaskah manusia? Tidak. Mereka akan cari ladang emas yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Sungguh mulut manusia ini tidak akan pernah penuh terisi kecuali kalau sudah disumpal dengan tanah. Artinya kalau sudah dia dipendam di liang lahat baru cukup. Tetapi sepanjang dia masih bergerak, masih hidup dan bernyawa, masih bisa berusaha dan berbuat, dia tidak akan pernah mengenal puas. Ini akan mendorong manusia terjebak kepada menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kaya, kan begitu. Dan cepat. Sebab sekarang orang sering motong kompas. Yang penting kan cepat kaya. Soal cara, kalau jujur aja mah, sampai kapan mau kaya? Perkara itu renten, bukan soal. Perkara itu judi, tidak jadi masalah. Perkara itu korupsi menyangkut hak orang banyak, bukan soal. Yang penting cepat kaya. Dan anehnya lagi, tidak malu menumpuk kekayaan dengan cara yang tidak wajar. Ya kan orang hidup bermasyarakat tuh bisa dianalisa tuh. Emang usahanya apa sih? Gajinya sebulan berapa sih? Kok bisa gitu-gitu bener sih? Dari mana sih?
Secara langsung orang tidak berani bertanya, tapi dari mulut ke mulut akhirnya tersebar jadi rahasia umum. Si Ano kan punya ano, dia ano, anonya seano. Ini bisa jadi bahan pertanyaan dalam kehidupan, akhirnya jadi gunjingan. Orang sudah tidak terlalu peduli dari mana kekayaan itu diperoleh, yang penting kaya. Dengan menghalalkan segala macam cara, terjebaklah ke dalam cara-cara mafia, terjebaklah ke dalam cara-cara yang tidak wajar, tidak bijaksana, memperkuat klik, clean, dengan menghantam yang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa manusia punya nafsu ingin kaya itu boleh. Agama memberikan tuntunan, memberikan aturan. Tidak hanya sekedar asal kaya, tidak hanya sekedar asal banyak harta. Malahan hadis menyatakan, kalau saudara diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat cuma satu kok. Umurmu kau habiskan di mana? Kalau saudara diberikan amanah berupa ilmu pengetahuan, pertanyaan akhirat juga cuma satu kok. Ilmumu kau amalkan untuk apa? Tapi kalau kita diberikan amanah berupa harta benda, pertanyaan akhirat itu dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana hartamu kau dapat, kemana hartamu kau belanjakan. Dari mananya ditanya, kemananya juga ditanya. Depan belakang ditanya. Dan kalau mempergunakan harta untuk kesenangan syahwat, orang berani bukan main. Tapi kalau untuk kepentingan agama, yang hakikatnya untuk kepentingan dirinya sendiri, berat seperti nyabut bambu dari ujung. Orang kalau menyumbang masjid 100.000, itu kan zohirnya memberikan panitia masjid. Tapi hakikatnya kan dia nabung buat dirinya sendiri. Seolah-olah dia cuma berkata, Pak, tolong saya titip 100.000, ini untuk kepentingan saya di akhirat nanti. Silakan uangnya mau dibelikan semen, pasir, kaca, pintu, jendela, silakan. Saya cuma titip, ini untuk saya di akhirat nanti. 100.000 Pak. Zohirnya dia memberikan kepada panitia masjid, madrasah, pesantren, yatim piatu. Hakikatnya dia nabung buat dirinya sendiri di akhirat. Malah tabungan ini bukan SDSB namanya, SDBS. Sumbangan dana berhadiah surga, itu SDBS namanya. Sekarang orang mengejar SDSB, lalu berat mengejar SDBS, sumbangan dana yang berhadiah surga. Langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau dia main golf, sewa lapangan golf itu 400-500 ribu sebulan, paling 4-5 kali main. Beli stick golfnya saja sampai jutaan. Datang panitia pembangunan masjid 100. Minta didoain masuk surga lagi. Surga 100. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kecintaan kepada harta benda yang banyak, baik berupa emas, berupa perak, mendorong orang untuk berlomba-lomba yang Allah peringatkan dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu telah lalai akibat kamu berlomba-lomba memperbanyak materi dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu dekat masuk ke liang kubur, baru rupanya sadar bahwa perlombaan ini tidak akan pernah sampai ke garis finish. Betapapun jauhnya rally Paris-Dakar, garis finishnya ada. Betapapun hebatnya medan yang ditempuh, buasnya gurun pasir Afrika, garis finishnya pasti ada. Itu kan rally yang terbuas di dunia katanya, Paris-Dakar. Tapi garis finishnya ada. Namun jikalau kita berlomba memperbanyak harta, kita tidak akan pernah sampai ke garis finish.
Yang kecil-kecilan aja dah. Kalau orang ditanya, kamu kenapa sih belum mau sembahyang? Ya bagaimana mau sembahyang Pak, tinggal di Jakarta masih kontrak. Saban habis tahun diubur-ubur yang punya rumah. Kalau punya rumah sendiri walaupun kecil-kecilan saya mau ibadah Pak. Ya, diberikan rezeki oleh Allah bisa bikin rumah walaupun kecil-kecilan. Belum juga mau sembahyang. Kok belum juga sembahyang? Iya Pak, rumah emang udah punya sendiri, cuman kecil Pak. Atasnya atap, kalau hujan aja bocor. Kalau bisa bikin rumah yang permanen Pak, tenang, saya ibadah, sembahyang saya rajin. Iyalah, diberikan rezeki, bisa bikin rumah permanen. Bagus rumahnya. Lain lagi. Iya, rumah sudah permanen, tembok, ubin. Cuman isinya belum ada Pak, perabotannya. Aduh. Kalau punya peralatan rumah tangga yang memadai, tenang, saya ibadah. Diberikan juga rezeki, bisa beli perabotan rumah tangga yang lumayan. Di atas tekelnya sudah pakai karpet, mebelnya spaghetti, tempat tidurnya alga spring bed, dan lo-pilo, ada kulkas, ada TV, di sebelah TV ada kunci mobil. Kuncinya mobilnya bagaimana? Sekarang sudah cukup perabotan. Perabotan sudah ada Pak, cuman kendaraan belum punya ini. Kemana-mana masih ngukur jalanan aja. Kalau punya kendaraan enak, kemana-mana cepet Pak, mau ke masjid juga getap dah, rajin. Diberikan rezeki, bisa beli kendaraan. Lain lagi nanti. Sudah punya sepeda, pengen punya motor, kepengen punya mobil, kepengen punya pesawat terbang, pengen punya kapal induk. Sudah punya kebun, pengen beli sawah, sudah punya sawah, pengen punya gunung, sudah punya gunung, laut diborong. Perlombaan materi tidak akan pernah membawa kita ke garis finish. Karena sifatnya sangat abstrak, bahkan akan mendorong kita seperti gurita. Cenderung kepada penyakit tamak bin rakus alias serakah. Dengan demikian saudara-saudara, bahwa kecintaan kepada harta merupakan nafsu, dan nafsu itu adalah perhiasan, dia bisa menjadi daya dorong positif. Kalau dalam upaya memperoleh harta itu kita tidak akan keluar dari tujuan keridhaan Allah. Saya cari nafkah, tapi yang Allah ridho. Saya ingin kaya, tapi dengan cara yang Allah ridho. Ini kunci yang akan menyelamatkan kita manusia dari perangkap menghalalkan segala cara. Ini yang ketiga. Yang keempat, dihiasi manusia itu dengan nafsu kepada wal khailil musawwamah. Kuda yang bagus, kendaraan yang bagus, kuda yang terpelihara. Al-musawwamah ada yang mentafsirkan ar-ra'iyah. Ar-ra'iyah itu yang digembalai. Binatang ternak, kuda yang digembalai atau kuda yang diikat. Artinya, kalau dulu kan yang namanya tuan-tuan tanah itu baru dibilang bejeger kalau kemana-mana naik kuda. Jet set zaman dulu itu udah kelompok jet set, itu kendaraan. Kalau sekarang baby benda, dulu mah kuda band. Manusia punya kecenderungan suka kepada kendaraan. Apalagi di zaman sekarang ini, wah, iklan-iklan itu kan sangat menggoda kita. Melayani segala macam bentuk penjualan. Nah, ini lalu terangsang biar duit cekak. Kalau udah ngebaca itu, wah, berani banget dah. Tahu duit nggak mungkin cukup, tapi begitu baca melayani segala macam bentuk penjualan dengan fasilitas ringan. Nah, jadi dah. Jadi juga punya mobil, jadi dah.
Perkara utang itu bakal nyekek leher, bukan soal. Kasihan saudara-saudara kita di daerah-daerah yang terjebak kepada iklan-iklan merangsang yang akhirnya di luar kemampuan. Sehingga terjebak pada saat dia harus mengembalikan kredit, dia tidak mampu, barang disita, uang hangus, nyengir deh. Bekipas sembari tahlil. Habis arang besi binasa. Bahwa kita menginginkan kendaraan yang serba baik, silahkan. Tiap akhir tahun ganti merek, keluar yang baru, ganti lagi. Itu kalau orang yang mampu. Buat kita yang tidak mampu, kenapa tidak bersyukur melihat yang lebih rendah di bawah kita? Alhamdulillah kita punya mobil, tangga kita cuma punya motor. Yang punya motor, syukur kita punya motor bisa rada cepetan. Tangga sebelah punya sepeda, mana-mana kekejek mulu. Yang punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda. Tangga sebelah kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki, syukur masih bisa jalan. Teman sebelah lumpuh bertahun-tahun nggak. Yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup. Tangga sebelah kemarin out nggak balik lagi. Saudara-saudara, saya pikir menengok ke atas itu perlu supaya ada rangsangan kita untuk maju. Tapi menengok ke bawah pun juga lebih perlu agar kita mensyukuri yang ada dan tidak suudzon, tidak buruk sangka kepada Allah. Apa yang diberikan Allah kepada kita sekarang ini, itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dahulu ada seorang pemuda, matanya buta. Dia mengeluh, "Ya Allah, kenapa saya dilahirkan dalam keadaan buta? Apa dosa saya? Apa salah saya? Andai kata saya tidak buta, saya melihat keindahan alam ini, saya lebih akan bersyukur kepadamu ya Allah." Nah, sudah, dia berburuk sangka kepada Allah. Satu hari, ini Raja Baduy di pedalaman mengerahkan tentaranya menculik anak-anak muda. Ini Raja Baduy ini kanibal, artinya suka makan daging manusia. Anak-anak muda ini diculik. Yang masih muda-muda ya, kalau kambing muda itu kan di sop rada sedap. Rupanya ini Raja kanibal ini begitu. Anak-anak muda termasuk ya pemuda yang buta tadi itu kena culik. Ya sudah diculik, rawatlah di istana raja ini, diberikan pakaian bagus, dikasih makan serba enak. Sebab apa? Supaya badannya gemuk. Setelah gemuk nanti dipotong di sop legit. Udah, kerjanya cuma makan tidur, fasilitas nikmat, tidur enak. Udah giliran dapat 1 bulan 2 bulan kemudian, ketika mau diambil anak-anak muda ini, raja sendiri yang milih mana yang disop duluan nih. Sampai giliran anak muda yang buta ini, raja geleng kepala. Yang begini mah buta, dagingnya nggak enak. Ini satu lepas aja, lepas. Saya mau makan daging orang buta, lepas aja. Pulang ini anak muda, batinnya bersyukur, sujud syukur, ya Allah, katanya untung saya buta. Coba kalau saya nggak buta udah habis saya disop. 2 bulan yang lalu dia mengeluh, ya Allah kenapa saya dilahirkan dalam keadaan buta. Sekarang dalam pulang ke rumah, perjalanan menuju ke rumah, dia berkata, alhamdulillah, andai kata saya tidak buta, habis badan saya disop oleh raja yang kanibal tadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan demikian pola hidup yang konsumtif sesungguhnya sangat tidak mendidik apabila dilatar belakangi oleh kemampuan yang tidak menunjang. Dengan demikian setidaknya mendidik orang untuk berkhayal. Anak-anak muda sama merek mobil ngerti banget dah, punya kagak? Ini BMW model terakhir nih,
Nih, kemarin gue ngeliat di sana gue megang rame banget. Tulul amal ini kalau tidak diimbangi dengan saluran yang positif, dia akan terjebak kepada penyakit tulul amal, panjang angan-angan. Baiklah ya, wal khailil musawwamah. Yang keempat, yang kelima maksud saya, wal an'am, cinta kepada binatang ternak. Manusia ini kan punya kecenderungan macam-macam. Setelah rumahnya bagus, hartanya banyak, kendaraannya cukup, ingin beternak. Jadilah peternak. Ini kecenderungan manusia, wajar saja sepanjang didapat dan dilakukan dengan cara-cara yang wajar. Wal hars, dan tumbuh-tumbuhan, bertani, bersawah, berladang, itu merupakan kecenderungan daripada manusia. Keseluruhan itu kata Allah, kecintaan kepada wanita, kepada anak, kepada harta benda, kepada kendaraan, kepada binatang ternak, kepada tumbuh-tumbuhan, zalika, semua itu mata'ul hayatid dunya, merupakan kesenangan hidup dunia. Berapa lama kesenangan hidup dunia? Sebentar, seumur manusia. Seumur manusia. Bahkan kadang-kadang pada saat dia masih hidup pun orang tidak sepenuhnya sempat menikmati kesenangan hidup dunia. Apabila ajal datang, selesailah kehidupan dunia sampai di situ. Orang-orang kafir, buat mereka surganya di dunia ini. Bila kehidupan di dunia selesai, selesailah sudah surganya sampai di situ. Kesemua itu, kata Allah, merupakan kesenangan daripada kehidupan di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah mempunyai tempat kembali yang sangat baik. Nah, setelah Allah menjelaskan semua itu, pada ayat yang ke-15 Allah memberikan jalan keluarnya. Memperturutkan nafsu kepada wanita, anak-anak, harta benda, kendaraan, binatang ternak. Bijaksanakah itu? Dalam ayat ke-15 surah Ali Imran ini, Allah memberikan penjelasan tuntas. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min zalikum. Katakan kepada mereka Muhammad, maukah kamu aku beri kabar yang lebih baik dari semua itu? Lebih baik daripada kesenanganmu kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta benda, kepada kendaraan dan sebagainya. Mau kamu aku beritahu yang lebih baik daripada semua itu? Jawaban tentu mau. Kalimatnya bukan ukhbirukum, a'unabbi'ukum. An-naba itu berita yang besar. Lain dengan al-khabar, itu berita biasa saja. An-naba, sehingga pembawa berita disebut nabi. Dari naba yanbi, pembawa berita yang benar. A'unabbi'ukum, maukah aku tunjukkan kepada satu berita yang benar-benar besar dan benar-benar lebih baik dari yang semua disebutkan tadi. Apa jalan keluarnya? Lillazina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Wa azwajun mutahharah, dan mereka mendapat istri-istri yang suci. Wa ridwanum minallah, dan keridhaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu hai orang-orang yang beriman, kalau kamu hai manusia menyangka bahwa nafsu kepada wanita, anak-anak, mengumpulkan harta benda, kendaraan yang menarik, binatang ternak dan tumbuh-tumbuhan itulah yang lebih baik untuk kesenangan dunia. Memang itu kesenangan dunia. Tapi nih, seolah-olah kata Allah, nih, saya kasih tahu kamu, aku beritahu yang lebih baik dari semua itu. Apa? Takwa kepada Allah. Kecintaan kepada wanita. Kalau takwa dasarnya, orang nggak amburadul, nggak semrawut. Enggak, pokoknya gue mau asal perempuan dan membuat terus. Tapi punya kaidah, punya norma. Demikian juga kepada anak-anaknya. Demikian juga kepada harta benda. Pokoknya asal harta, mau halal, mau haram, tekuk terus.
Semuanya dilandasi oleh taqau, lillazina taqau, oleh ketakwaan kepada Allah. Nah, ketakwaan ini akan menghasilkan apa? Inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Melahirkan, menghasilkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jika kita menyangka bahwa wanita bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Jika kita menyangka bahwa harta benda bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Jika kita menyangka bahwa kendaraan bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Tapi kita tidak cuma ingin itu, kita ingin itu semua juga bisa membawa kesenangan akhirat. Caranya landasi dengan takwa. Kesenangan kepada wanita didasari dengan takwa. Maka jangan jadikan wanita cuma sekedar alat pemuas hawa nafsu. Kesenangan kepada anak-anak dilandasi dengan takwa. Maka anak-anak diarahkan kepada jalan yang diridhoi Allah. Kesenangan kepada kendaraan dilandasi dengan takwa, maka kendaraannya selalu mengarah berjalan menuju jalan takwa, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, tuh mobil asal lempengan Ancol gancang banget dah. Tapi giliran dihadapin ke masjid, mogok melulu. Urusan ngaji ada aja halangannya tuh kendaraan. Tapi kalau untuk urusan maksiat, ngebut benar-benar. Dilandasi dengan ketakwaan. Sehingga dengan demikian, tidak hanya sekedar surga di dunia ini, tapi lebih-lebih di surga di akhirat nanti. Khalidina fiha, kekal. Kalau dunia ini kan zillun zail, bayangan. Hari ini kita jaya, besok kita bangkrut. Siapa yang mau menghalangi? Hari ini kita melambung, besok kita nyungsep. Siapa yang bisa menarik? Tidak kekal, berubah, temporer, relatif. Di sana, kebahagiaan yang dilandasi dengan takwa ini sudah surga, kekal di dalamnya, azwajun mutahharah. Mendapat istri-istri yang suci. Suci dalam arti belum pernah dijamah orang lain. Suci dalam arti tidak pernah terkena halangan, seperti men misalnya, baik menstruasi atau mencret, itu tidak. Azwajun mutahharah. Konon makna mutahharah ini ya artinya juga bisa selalu gadis, bidadari itu, selalu perawan, tidak pernah janda, walaupun tiap hari dipakai, perawan terus. Dan yang lebih penting, waridwanum minallah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hawa nafsu dengan motivasi takwa, itulah sesungguhnya yang dikehendaki oleh Ali Imran ayat 14 dan 15. Dengan demikian, manusia dengan ketakwaannya mengendalikan hawa nafsu dan bukan malah dikendalikan oleh hawa nafsunya. Sehingga dengan demikian seluruh fasilitas yang dimilikinya, baik itu berupa istri, anak, kendaraan, binatang ternak, harta benda, tanam-tanaman, seluruhnya semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mencapai tingkat ini di mana kita hidup mampu dan sanggup mengendalikan nafsu, bukan malah dikendalikan oleh hawa nafsu. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi